Jemaat, mari kita bersyafaat sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu pemuliaan Yesus Kristus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Inyoman Jepun MTH. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri memuliakan nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai karena kasih setianya yang tak berkesudahan. Mari tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Demikian pembimbing Amsal pasal 2 ayat 6, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Ceria dan
Saudara dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Biarlah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan dan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara jemaat Tuhan, 1 Korintus pasal 1 ayat 30 berkata, "Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita." Berdasarkan firman Tuhan ini dan sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada. Amin. Dapatkan
Saudara, setiap orang yang diampuni dosanya mengalami kehidupan baru. Karena itu saya mengundang saudara untuk berdiri, mendengarkan perintah hidup baru yang terambil dalam Efesus pasal 4 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-32. Bukalah kitab suci saudara. Perintah hidup baru pekan ini, Efesus pasal 4 ayat 31 dan ayat yang ke-32. Perintah hidup baru berbunyi demikian: segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa untuk memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami membutuhkan pengertian dari Tuhan untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini. Maka dalam nama Tuhan Yesus anugerahkanlah kami hikmat, supaya kebenaran firman Tuhan ini dengan benar kami pahami, lalu kemudian mengerjakannya. Terpujilah namamu, berfirmanlah, demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, pembacaan Alkitab kita pada hari ini dibacakan dari kitab Amsal 3 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kitab Amsal 3 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang keempat, yang demikian bunyinya. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu melihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayatnya yang terakhir, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Shalom saudara-saudara. Amsal pasal 3 saya kira bukan hal baru bagi banyak orang. Secara khusus biasa mengutip ayat 16 kalau ada yang hari jadi atau ulang tahun.
Misalnya kita mengatakan selamat ulang tahun, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Itu ayat 16 pasal 3 kitab Amsal. Hari ini kita akan melihat bagaimana Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 4 itu isinya dan hal-hal yang sangat penting yang diuraikan. Yang pertama, saudara, umumnya selain sebagai suatu bentuk pengajaran hikmat, Amsal juga dikenal sebagai wejangan dalam keluarga. Hal ini akan saudara temui acap kali muncul, hai anakku, kadang juga bapak-bapak atau ayahmu atau ibumu. Sehingga hal kedua yang perlu saudara tahu dalam kitab Amsal bukan saja mengenai pengajaran dan didikan, tapi juga secara spesifik ditujukan kepada keluarga. Walaupun kemudian bertebaran beberapa Amsal yang lain yang berlaku secara umum. Kali ini kita melihat satu pengajaran yang diberikan oleh seorang bapak, orang tua kepada anaknya pada ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, Amsal pasal 3. Hai anakku, tolong lihat ayat 1, janganlah engkau melupakan ajaranku. Kata ajaranku ini diterjemahkan Lembaga Alkitab Indonesia dari kata Taurat. Umumnya Taurat itu berarti hukum, aturan, pengajaran, atau ajaran. Sehingga Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan kata ajaran. Lalu menunjuk pada pemahaman untuk tetap setia pada ajaran, kita menemukan bahwa yang dimaksud dengan ajaran itu adalah perintah. Tolong lihat ayat 1. Dengan kata lain, saudara, mengajarkan kepada si pendengar yang diajar, para anak ini, ataupun seorang anak tunggal ini, kita tidak tahu, dia menyebut anakku, tidak menyebut anak-anakku, bahwa ketaatan kepada ajaran dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan adalah sesuatu yang wajib dan harus diikuti dan dilaksanakan. Pertanyaan besarnya adalah, apa keuntungannya untuk taat? Apa keuntungannya untuk patuh secara totalitas terhadap perintah dan kehendak Allah? Itu langsung terjawab di ayat yang kedua. Silakan lihat. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Agaknya ini kutipan Salomo tentang bagaimana kehidupannya yang awalnya takut Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan, hingga kekayaan dan kehormatan itu luar biasa dia dapat. Bahwa setiap orang yang sungguh taat mematuhi kehendak Allah dijanjikan panjang umur. Kenapa sih fokusnya panjang umur, Bapak Ibu? Karena hal panjang umur dalam tradisi Yahudi adalah tanda dia diberkati oleh Tuhan. Ya, makanya harus panjang umur. Itu sebagai tanda ketaatan dan engkau diberkati. Walaupun dalam hubungannya dengan sekarang tidak selamanya orang yang takut Tuhan itu panjang umur. Ya toh? Tapi penggunaan istilah panjang umur ini karena secara budaya dalam konteks Yahudi, orang yang panjang umur itu identik dengan yang diberkati. Begitu. Bukan berarti zaman sekarang kalau dia mati muda berarti dia enggak diberkati. Ini karena bahasa simbol dalam budaya pada waktu itu. Ini catatan saya yang kedua. Kita masih lanjut pada pertanyaan bagaimana? Yaitu supaya saya tetap taat, supaya saya sungguh taat kepada Allah, mengikuti seluruh Taurat dan ajaran, menjadi perintah yang harus dikerjakan. Bagaimana caranya? Ayat 3 jawabannya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkan itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ini penting Bapak Ibu, supaya orang tetap dalam keadaan taat, dengar-dengaran, patuh pada ajaran dan kehendak Allah. Penulis Amsal katakan, kasih dan setia Tuhan jangan sampai meninggalkan engkau. Dari kata keset. Keset itu berhubungan dengan kasih dan perjanjian. Ya,
kasih setia, bahwa Allah tidak pernah ingkar janji walaupun engkau ingkar. Itu kata keset itu punya makna yang tentang kesetiaan yang sungguh, perjanjian kasih karunia yang dia berikan itu abadi, apalagi bahwa tidak pamrih. Makanya sifat ilahi yang melekat pada Allah salah satunya hesed, yaitu kasih setia. Kalau kemudian penulis Amsal bilang begini, kalungkan kasih setia itu di lehermu dan di loh hatimu itu ditulis, itu mau bilang begini, ketergantungan engkau kepada kasih setia Allah sangat dibutuhkan supaya engkau mampu melaksanakan firman-Nya. Ini masih sedikit kacau Bapak Ibu. Atau singkatnya begini, bahwa engkau hanya mampu untuk disebut taat, mengerjakan semua kehendak Allah, itu butuh kasih setia Tuhan. Kok butuh kasih setia Tuhan? Saya mau jawab saudara, karena tidak ada satu orang pun yang benar-benar mampu setia pada perintah, pada ajaran Allah, termasuk Salomo sekalipun. Iya toh? Iya kan? Ketika dia hidup dengan begitu banyak perempuan, dia mulai jatuh pada penyembahan Allah, Baal, dan kemudian terpecah dua. Maka untuk memampukan engkau taat, engkau membutuhkan keset atau kasih setia. Kok butuh kasih setia? Ya iyalah, kita nggak mampu kok sesungguhnya taat. Kita nggak pernah mampu sesungguhnya taat. Karena itu kita butuh kasih setia Tuhan yang memandang secara berbeda mampumu dan tidak mampuku. Tolong lihat pembacaan minggu lalu, Keluaran pasal 30 ayat yang ke-6. Keluaran pasal 30 ayat 6, pembacaan minggu lalu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Butuh Tuhan yang menyunatkan hati kita dan membaharui hati kita, sebab esensinya saudara dan saya tidak mungkin sungguh-sungguh taat dan benar-benar mampu taat. Kita butuh kasih setia Tuhan yang mengubah kita menjadi baru. Jadi ketika itu dikalungkan di leher, Tuhan aku butuh engkau, di loh hatiku, hatimu Tuhan hanya engkau yang saya butuh untuk menolongku. Maka coba lihat ayat yang keempat, engkau akan dikasihi dan mendapatkan penghormatan di hadapan manusia, bahkan di hadapan Allah. Maksudnya begini, ketika totalitas penyerahan diri kepada Allah, berupaya melakukan mau dan kehendaknya, saudara mendapatkan tempat dan penghargaan di mata manusia maupun di mata Allah. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Saya selalu memberikan contoh sederhana tentang ketaatan itu mengenai cat basah. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang pernah mengalami hal seperti ini? Tidak jauh-jauh, ini sekarang sayang tidak bisa diambil gambarnya. Kondisi gedung gereja ini sedang dalam renovasi, termasuk pengecatan. Nanti sesudah warta saudara akan diperlihatkan situasi gedung gereja ini. Saudara sedang bayangkan ada sedang orang ngecat dan cat itu basah, lalu kemudian ada tulisan jangan sentuh, awas cat basah. Silakan uji, dari 10 orang yang lihat pengumuman itu, berapa di antara mereka yang kemudian basahkah? Oh iya basah. Saya yakin paling tidak 7-9 orang dari 10. Mengapa? Ingin tahunya luar biasa. Ketika dilarang justru memicu untuk bikin salah. Tabiat, saya mau katakan, tabiatnya dosa kita ini. Dari sononya sudah senang bikin salah. Maka kalau mau mengukur saudara dan saya diselamatkan karena perbuatan benar, nggak bisa. Nggak bisa, karena satu saat kita akan jatuh juga walaupun berusaha benar. Karena dosa mengintip di depan pintu. Patuhilah ajaranku dan perintahku. Ya,
Tapi saudara kekasih dalam Tuhan, engkau dan aku membutuhkan keset kasih setia Tuhan itu yang memampukan saudara dan saya untuk terus belajar setia. Saya bilang, terus belajar setia. Saat belajar ada yang fail, jatuh, kasih setia Tuhan mengangkat saudara untuk terus maju lagi. Kalau tanpa kasih setia, saudara dan saya tidak akan dibilang benar di hadapan Allah. Oh, nggak bisa. Nggak ada, kita nggak akan mampu benar-benar sungguh mengerjakan kehendak Allah. Kalungkanlah kasih setia Tuhan itu di lehermu, seakan tergantung mati, seakan terikat dan butuhkan. Kita membutuhkan Allah untuk benar-benar mampu melaksanakan perintah, larangan, Taurat, hukum, dan ajaran itu. Saya ulangi yang pertama, saudara butuh Allah. Bagaimana mungkin engkau mau hidup benar? Bagaimana mungkin engkau akan disebut taat kalau mengandalkan diri dan tidak membutuhkan Allah? Renungan minggu lalu itu kekuatannya ada di situ. Kita butuh Tuhan untuk memberi hati yang baru supaya benar-benar bersedia taat. Kalau pakai diri sendiri, tidak. Itu hal yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, kalau saudara membaca lebih lanjut, saudara akan menemukan pengertian tentang manfaat hikmat, manfaat takut akan Tuhan, manfaat dengar-dengaran, dan seterusnya. Dan kemudian dalam kitab ini, inilah yang disebut dengan manfaat hokmah atau berkat Tuhan. Saya mau katakan menutup firman Tuhan ini, saudara membutuhkan Allah bukan saja untuk menjalankan perintahnya, tapi untuk mengerti perintahnya. Kemampuan untuk memahami kehendak Allah dan mengerjakannya disebut dengan seni kehidupan mengerjakan apa yang Tuhan mau. Bahasa sederhana adalah hikmat atau hokmah. Untuk mampu memiliki hikmat atau hokmah mengerjakan kehendak Allah, saudara harus takut Tuhan. Sebab hanya dengan takut Tuhan orang berhikmat. Maka hal kedua saya mau bilang begini, saudara butuh Tuhan benar, tapi kalau cuma butuh keset Tuhan, kasih setia Tuhan hanya karena perlu, tidak dalam rasa hormat dan takut, saudara tidak akan memiliki seni kehidupan untuk mengerjakan kehendak Allah yang disebut hikmat tadi. Jadi hal kedua yang saudara butuh bukan cuma soal dengar-dengaran dan ketaatan, bukan cuma soal membutuhkan kasih setia Tuhan. Saudara harus hidup dalam rasa takut akan Tuhan. Tidak heran kalau ayat 4 menjanjikan, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan di hadapan Allah dan manusia. Selamat menjalani hidup dalam upaya ketaatan. Yang kedua, selamat sadar bahwa engkau dan saya sesungguhnya tidak mampu sungguh-sungguh taat. Maka selamat bermohon untuk mendapatkan kasih setia Tuhan dalam rasa takut akan Allah. Kiranya engkau dipandang berharga dan beroleh kasih, bukan hanya di depan manusia, tapi juga di hadapan Allah. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Tambahkan padamu, janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang
Saudara umat Tuhan, mari berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap sempurna. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, Sang Halik semesta, pencipta langit dan bumi. Untuk kesempatan kami boleh memasuki pekan yang baru, di hari pertama hari Minggu ini, memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan ibadah yang kami lakukan di rumah masing-masing melalui video penuntun ibadah di kanal YouTube GPIB Peniel Palembang. Kami bersyukur bahwa firman Tuhan juga mengingatkan kami membutuhkan Tuhan untuk memampukan kami belajar taat. Bahkan dalam ketidaksempurnaan kami sekalipun, untuk memberi diri menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Karena hanya demikianlah kami beroleh hikmat, dan dengan hikmat itu kami mampu bukan saja mengetahui perintah dan ajaran Tuhan, tapi dengan hikmat kami dimampukan mengerjakannya dalam seni kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu untuk firman Tuhan ini. Hamba berdoa dan menyerahkan secara khusus Indonesia ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Provinsi Sumatera Selatan, teristimewa Kota Palembang. Dalam berbagai upaya menghadapi kondisi pandemi ini, termasuk dan secara khusus kami bergumul untuk kota ini, Kota Palembang, dan menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan upaya pemerintah, tapi juga kesadaran masyarakat bersama menjadi jejaringan yang solid, mengantisipasi, memutuskan mata rantai penyebaran yang selang beberapa minggu ini kondisi di Palembang memberi tanda awas. Kami membutuhkan Engkau. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah Indonesia, pulihkanlah dunia ini. Dengan berbagai upaya, tiap pemerintahan mengerjakan dan melakukannya, termasuk proses vaksinasi dan berbagai bentuk didikan dan ajaran yang dibuat. Kiranya menjadi cara juga yang Tuhan lakukan dengan caramu yang ajaib. Beberapa kami dimampukan, semua kami diberi kesadaran untuk memulai kehidupan pola hidup yang benar-benar sehat menghadapi kondisi new normal seperti ini. Bapa, kami menyerahkan gerejamu, kami berdoa untuk berbagai model pelayanan yang dilakukan dan digiatkan, khususnya di kondisi new normal. Berkati seluruh yang terlibat dalam pelayanan dimanapun berada, termasuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, yang mulai menyiapkan diri untuk melaksanakan persidangan sinode yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober nanti di kondisi seperti ini. Berkati panitia di Surabaya, juga majelis sinode, dan persiapan yang dilakukan di mupel masing-masing yang akan melaksanakannya secara daring. Kami membutuhkan Tuhan di proses-proses awal, pertengahan hingga akhir perjalanan, dan hingga selesai dengan baik. Dari awal ini kami bawa semua proses persiapan kegiatan akbar secara sinodal di GPIB, termasuk
Jemaat Tuhan Peniel Palembang. Berkati tiap-tiap pribadi dalam setiap tanggung jawab bersama melayani, para presbiter yang ada dan yang bertugas saat ini, termasuk pemandu lagu, pemain musik, IT, mereka yang terlibat langsung maupun tidak di proses pengambilan gambar, vikaris, beberapa orang yang juga melaksanakan berbagai tanggung jawab untuk terus membuat giat pelayanan ini berjalan dengan baik. Barakanlah semangat kami di tiap tanggung jawab pelayanan kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh mengerjakan semuanya dengan penuh sukacita. Dan karena Tuhan, di Peniel ini nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Berkati juga beberapa orang yang saat ini sedang menyiapkan diri memasuki pekan yang baru ini, dalam usaha kerja, bisnis, pendidikan, dan berbagai cita-cita dan rencana masa depan. Tuhan bukalah jalan. Beberapa barangkali juga sedang sakit atau bergumul karena duka. Beberapa saat ini sedang menghadapi jalan buntu, tantangan. Beberapa juga saat ini sedang punya permintaan khusus barangkali untuk hal-hal yang dirindukan dan diinginkan bagi hidup rumah tangga, perkawinan, atau masa depan anak-anak. Siapapun mereka, jika saat ini Tuhan menjumpai mereka dalam keadaan sakit, kami mohon berkenanlah dalam nama Tuhan Yesus, pulihkanlah. Atau yang berduka, hiburkanlah. Yang buntu jalan, Tuhan berkenan membuka jalan. Dan yang sedang mencari jawaban di beberapa permintaan, berikan mereka roh kesabaran untuk meyakini segala sesuatu akan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Ini doa kami, ini syafaat kami demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is.
silence the bones of sin and grave. The heavens are roaring, praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita. Sebagaimana yang tertulis dalam Imamat pasal 19 ayat 5, firman Tuhan berkata, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Bila Tuhan terus melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Umat memberikan persembahan. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Silahkan duduk. Ringkasan Warta Jemaat. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu Pemuliaan Yesus Kristus 16 Mei 2021 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan Warta Jemaat dalam sepekan ini yang antara lain: pertama, pembukaan kelas katekisasi reguler. Diberitahukan kepada jemaat GPB Penil Palembang telah dibuka kelas katekisasi reguler. Bagi orang tua yang anak-anaknya ingin mengikuti kelas katekisasi reguler, silahkan mengambil formulir di sekretariat pada jam kerja jam 8 hingga jam 15 WIB dengan persyaratan: 1. Mohon dilampirkan akte kelahiran anak. 2. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar. 3. Surat baptis anak yang bersangkutan. 4. Surat nikah orang tua, surat nikah catatan sipil maupun pemberkatan gereja. Batas penutupan sampai tanggal 30 Mei 2021. Dan pertemuan dengan orang tua katekisasi dan peserta katekisasi pada tanggal 6 Juni 2021. 2. Ucapan terima kasih. Telah diterima pengucapan syukur dari keluarga Bapak Jengkar Subagio sebesar 25 juta rupiah untuk pelayanan GPB Penil Palembang. Sehubungan dengan itu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih. Doa kami, kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam keluarga Bapak. 3. Persembahan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan simpatisan yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat atau melalui nomor rekening GPB Penil Palembang. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Keempat, ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Penil Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap menjalani protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah ringkasan Warta Jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dihibur hatiku dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan
Setiap hari Tuhan besertamu, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam, yang namanya Raja Kuasa. Apa yang kekal abadi, mengubah duka dengan suka adalah asal tubuh manusia. Karena itu, yang dari tanah kembali menjadi tanah, dan dari debu kembali menjadi debu. Namun kita memakamkannya dalam pengharapan yang teguh akan kebangkitan bagi hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ia akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuat kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jemaat Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita. Mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, serta laksanakanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berkorban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terhitung tanggal 9 Mei 2021, GPIB Jemaat Peniel Palembang telah membuka pendaftaran peserta katekisasi reguler tahun program 2021-2022. Karena itu kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak usia untuk mengikuti katekisasi. Persyaratan lengkap silakan ada di Warta Jemaat untuk segera datang ke kantor gereja, mengambil formulir dan mendaftarkan anak-anak saudara. Mohon melengkapi beberapa berkas dokumen sebagai berikut: akte kelahiran, surat CD surat baptis jika sudah dibaptis, kemudian surat akte perkawinan, catatan sipil maupun gereja. Data-data ini kami butuhkan untuk mengecek identitas dan nama lengkap dan tanggal lahir supaya sesuai nanti ketika pelaksanaan CD dan dokumen kami akan keluarkan. Untuk saudara ketahui bahwa pelaksanaan katekisasi ini akan dilakukan secara daring dan Majelis Jemaat GPIB Peniel Palembang telah menyiapkan seluruh perlengkapan selain akun Zoom yang mampu 100 peserta, juga beberapa alat multimedia telah kami siapkan untuk melaksanakan katekisasi dalam bentuk daring ini. Karena itu mari antar putra-putri saudara untuk mengenal Tuhan Yesus lebih baik, dan kami memprosesnya selama 1 tahun sehingga menjadi warga sidi dewasa iman. Khusus Bapak Ibu yang berdomisili di luar GPIB Peniel Palembang, sekaligus menyampaikan hal yang sama kepada seluruh majelis jemaat GPIB dimanapun saudara berada, yang rasanya gereja saudara tidak dapat memfasilitasi proses katekisasi oleh karena kondisi pandemi seperti ini, kami membuka diri untuk membantu gereja-gereja yang tidak dapat melaksanakan katekisasi secara daring untuk dapat mendaftarkan diri melalui rekomendasi gereja saudara ketika mengirimkan surat kepada jemaat kami. Kiranya melalui kerjasama seperti ini tidak ada halangan lagi bagi anak-anak kita untuk tidak dapat mengikuti katekisasi, dan kalau Tuhan izinkan tahun depan mereka menjadi warga sidi dewasa iman. Selamat mendaftarkan diri, selamat mengantar anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya sedang berada di dalam gedung Gereja GPIB Peniel Palembang. Seperti yang saudara lihat, kondisi ini sedang direnovasi. Nanti sebentar akan kami perlihatkan beberapa proses renovasi selang beberapa minggu yang lalu. Karena itu kami memohon dukungan doa Bapak Ibu sekalian untuk menopang kegiatan yang tidak mudah ini di kondisi pandemi. Jadi dukungan doa sangat kami butuhkan. Lalu jika Bapak Ibu pun rindu berbagi berkat untuk semua proses yang kami butuhkan, termasuk beberapa kursi yang terkena rayap dan mimbar yang juga terkena rayap yang juga rencananya akan diganti,
Bapak Ibu dapat menyalurkan bantuan melalui nomor rekening yang akan kami tampilkan, dan mohon memberi deskripsi renovasi supaya melalui kode ini kami tahu mengolah dengan tepat berkat Tuhan dengan peruntukan yang tepat. Terima kasih, dukungan doa Bapak Ibu sangat kami butuhkan. Tuhan Yesus memberkati.